Ini ya, kita lanjutkan ya. Struktur katanya dia menggunakan kata may, bukan shall. Kalau may artinya apa? Dia tidak menutup kemungkinan dipajaki di negara si residennya, si yang punya gitu ya. Tergantung di sana ada nggak pemajakannya gitu. Seperti itu ya. Kalau nggak ada ya udah. Tapi kalau misalnya ada silakan dipajaki. Tapi berarti pemajakannya double. Karena tidak ada ketentuan bahwa harus bagi-bagi gitu untuk terkait dengan immovable property. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah gini. Waktu saya pernah rapat dengan Bu Menteri kan, itu masalah strategi penerimaan. Jangan kalian bayangkan saya duduk di depan gitu ya. Saya duduk di belakang pastinya. Gitu. Depan bos-bos itu. Saya kan biasa ada pertanyaan apa, kadang-kadang di WA, Mas ini jawabannya seperti apa? Ya, langsung saya WA gitu. Kita kan yang sisi technical gitu loh. Kalau bos-bos itu kan lebih ke big picture-nya. Kalau kita lebih, Pak ini dengan peraturan ini gitu, dengan ini seperti itu sebagainya. Bu Menteri pernah cerita tuh, dia itu dapat jadi katanya walaupun Indonesia kan masih belum mengakui ini hak milik asing ya, hak orang-orang asing itu sebenarnya belum boleh memiliki properti di Indonesia, belum ada gitu. Jadi apakah apartemen, apakah rumah, tanah gitu. Secara legal belum boleh. Tapi ternyata banyak yang sudah punya menggunakan nama orang lain. Nama orang lain siapa? Orang Indonesia. Apa yang kemudian terjadi? Oke, itu nggak masalah sebenarnya, nggak terlalu masalah. Toh juga kan PBB-nya dia bayar kan, nggak masalah. Dan tanah pun rumah nggak mungkin juga diangkut ke luar negeri kan gitu. Jadi tetap ada di Indonesia gitu, nggak akan masalah gitu. Tapi ternyata mereka tuh bisnisin gitu. Mereka bisnisin kalau dulu kan susah kalau kita mau bikin misalnya penginapan, homestay, kalau tanpa papan nama kan, betul? Susah banget. Siapa yang tahu kalau itu rumahnya disewakan? Kalau sekarang dengan adanya Red Doors, apa tuh yang hotel-hotel budget yang online, lupa apa lagi selain Red Doors itu yang paling terkenal apa ya? Ada yang tahu nggak? Oyo, Pak. Oyo, betul. Oyo. Itu kan bisa diakses dari luar negeri. Betul? Ternyata itu dimanfaatkan. Banyak kemudian orang-orang bule yang baru datang, bukan bule dan pale ya, maksudnya orang asing ya. Orang asing yang dari luar negeri, mereka kan butuh tempat nih. Terus jangan kalian kira orang asing yang datang ke Indonesia itu kaya-kaya gitu. Banyak yang kere sebenarnya. Mereka tuh banyak backpackers itu. Waktu saya di Amerika, ada yang cuma dia fry cook misalnya fry cook itu kayak SpongeBob apa namanya? Bukan koki dia, tapi kayak misalnya di McD di sini hanya buat yang goreng-goreng, bukan koki dia, tukang masak gitu ya, tukang masak yang sederhana. Mereka tuh ngumpulin uang gitu. Jadi sempat bilang, oh nanti saya bulan ini akan ke Bali katanya. Dia bercerita, berapa lama di sana? Sebulan. Lama banget duit banyak gak? Kita ini aja backpacker itu. Dan memang kan kayak living cost di Indonesia kan murah gitu kan, makanan-makanan kan murah gitu. Jadi mereka bisa tuh. Salah satu yang dimanfaatkan oleh mereka adalah jaringan OYO atau Red Doors tadi itu yang terjangkau, affordable bagi mereka. Mereka punya preferensi mana? Ini yang punya ternyata orang Amerika juga. Wah, udah langsung. Gitu. Bagaimana pembayarannya? Apakah melalui cash di Indonesia? Enggak, kartu kredit langsung. Gitu. Kartu kredit langsung. Tanpa ada di Indonesia. Orang Indonesia juga nggak tahu. Gitu.
Orang Indonesia nggak, maksudnya petugas pajak di Indonesia nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ada transaksi di situ disewakan. Padahal kalau sesuai dengan ketentuan ini, immovable properties-nya itu harusnya dipajaki di Indonesia. Tapi karena nggak ada data, itu Bu Menteri tahu dari siapa? Dia itu dapat informasi dari temennya juga gitu. Dia cerita itu, saya baru ditelepon sama ini, kata itu kok banyak itu katanya perumahan-perumahan di, saya nggak sebutin daerahnya ya, di sana itu ternyata yang punya orang bule itu, bukan Pak Le, itu orang bule itu. Terus kok bisa gitu? Oh iya, tapi atas nama orang lain. Oke, that's right. Tapi dia sewain seperti itu. Lah, harusnya ada pajaknya. Harusnya ada pajaknya. Tapi kalau seperti itu, apakah bisa tertrace? Nggak bisa. Harusnya dipajaki. Yang berhak memajaki adalah orang Indonesia. Otoritas pajak Indonesia. Seperti itu. Dikasih tahu disuruh sama-sama yang concern itu. Ya kita juga ternyata ada ya modus seperti itu. Nah, terus siapa yang kemudian bisa menghandle gitu? Kalau semuanya sama, semuanya virtual, semuanya online gitu. Bahkan dia nggak ada papan namanya bahwa itu adalah penginapan, bahwa itu adalah hostel dan sebagainya. Pokoknya dia itu aja pakai OYO langsung booking berapa malam atau mungkin berapa minggu gitu, udah selesai gitu. Pembayaran via transfer langsung atau pakai kartu kredit langsung ke rekening si yang punya. Apakah orang Indonesia? Ada yang jaga, ada orang Indonesia. Jadi tukang bersih-bersihnya di situ. Kan kasihan jadinya dulu. Yang dapat gedenya ya orang asingnya dan bebas pajak. Dilematis memang seperti itu. Kalian pernah nemuin nggak kira-kira kayak gitu? Saya pernah waktu ke Aceh, ke Pulau Sabang di situ, saya lupa namanya. Ada yang dari Aceh nggak? Yang punya itu orang bule, tapi memang sudah lama tinggal di Indonesia memang, tapi masih warga negara Amerika kalau salah itu. Saya sempat menginap 2 malam di sana tuh di Pulau Sabang. Pulau Sabang di situ ada perumahan. Rekomendasi bagus katanya karena langsung keluar turun dari ininya penginapannya udah main pantai emang di situ itu udah memang dia kayak close beach lah gitu. Kalau seperti itu aman, oke, karena dia masih konvensional. Tapi kalau yang tadi saya ceritakan itu nggak tertrace gitu. Orang yang nggak ada di Indonesia gitu. Yang di ini kan ya yang dia tahu itu punya orang Indonesia atau disewakan. Ya, untuk immovable property ada yang mau ditanyakan? Simple. Immovable property. Kalian ingat struktur katanya dia menggunakan may. Kalau may artinya apa? Tidak menutup hak bagi residennya, resident countries-nya untuk memajaki. Terserah gitu. Tapi kalau shall hanya boleh dipajaki di satu negara itu. Misalnya kalau shall be taxed in that other state, berarti hanya di negara itu. Tapi saya bilang hanya boleh dipajaki bukan berarti harus dipajaki. Kalau memang ketentuan domestiknya dia tidak ada pemajakan buat yang seperti ini, tidak P3B nggak jalan gitu ya. Jadi P3B tidak langsung berarti dipajaki ya gitu ya, enggak. Kan ketentuan domestiknya enggak ada memang pemajakannya. Tapi kalau dia struktur katanya adalah may be taxed. Nah, may be taxed berarti ini pun dia tidak mesti harus dipajaki, tapi negara lain, negara satunya, ada contracting state-nya boleh memajaki, tidak menutup hak pemajakannya gitu, untuk immovable property. Walaupun tadi saya bilang ada
apa namanya, sapi misalnya gitu, livestock, dianggapnya itu immovable property karena dianggapnya satu paket gitu ya, satu paket dia sebagai agriculture, pertanian gitu ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya ke capital gains. Capital gains itu apa sih? Ada yang masih ingat pelajaran Undang-Undang PPH? Ya, capital gains. Anyone? Keuntungan dari penjualan aset, Pak. From disposal. Kita mungkin bahasanya tidak penjualan, disposal gitu ya. Jadi pengalihan, bukan pengalihan ya. Disposal itu apa sih bahasa Inggrisnya? Ya intinya sih memang penjualan gitu. Kita tidak langsung lihat strike ininya bilang penjualan, disposal. Oke, keuntungan ya. Kalau dari OECD model, gain from alienation of immovable property ya, dari aktiva tetap, harta aktiva tidak bergerak, keuntungan yang diperoleh residen contracted state dari disposal of immovable property yang berlokasi di negara lain yang ada di contracting state-nya may be taxed in that other state. Jadi mirip-mirip dengan apa yang tadi, yang masalah immovable property, income from immovable property. Ini juga seperti itu. Kalau ternyata si propertinya tadi itu dijual, tadi disposal, atas keuntungan itu dapat dipajaki di negara tempat immovable propertinya ada, gitu ya. Jadi misalnya ternyata tanahnya dijual gitu. Nah, yang jadi masalah gini, ada perbedaan perlakuan. Kalau di Indonesia, kebanyakan gains, capital gains itu yang aset, yang akibat tetap, dia sebenarnya tidak purely capital gains. Kenapa? Kalau yang disebut sebagai capital gains, keuntungan dari pengalihan, mestinya kan ada harga belinya berapa, betul? Harga jualnya berapa, untung atau rugi, itu kan? Nah, atas keuntungannya itu kemudian dikalikan tarif tertentu, makanya disebut sebagai capital gain. Ya. Ada keuntungan karena pengalihan, keuntungan karena disposal. Nah, kalau yang terjadi di Indonesia dengan PP 37, PP 34, ternyata untuk misalnya pengalihan hak atas tanah, kita dasarnya dari apa? Dari harga penjualan kan? Kita udah nggak ngeliat lagi historisnya, belinya berapa sih dulu gitu, terus sekarang jualnya berapa, gitu kan? Oh, saya ternyata untungnya segini, dan atas keuntungan tersebut kemudian dipajaki. Nah, kalau di Indonesia memang rezimnya berbeda. Kita sempat mengadakan FGD dengan waktu itu kita mengundang ada expert dari OECD, saya lupa Mister siapa tuh, sama expert dari Australia. Ternyata kalau di negara lain mereka itu dihitungnya itu dari, kalau misalnya capital gain ya benar-benar keuntungan gitu, bukan dari gross penjualan gitu loh. Makanya mereka karena mereka mungkin pencatatan sudah bagus ya gitu. Kalau di Indonesia mungkin tanahnya dijual misalnya, apalagi tanah-tanah di kampung kan gitu. Nah, jual sekarang belinya berapa? Waduh Pak, ini tanah warisan dari turun temurun ya, dari kakeknya kakek saya gitu kan, udah turun gitu. Kalau kayak gitu kan susah toh. Bagaimana mencari gainnya kalau seperti itu? Kalau dia juga dapatnya
dari warisan, warisannya juga bukan warisan langsung gitu, bukan dari warisan bapaknya yang bapaknya beli, tapi bapaknya juga dari bapaknya lagi juga dari bapaknya lagi, terus sampai pertama kali yang dia datang situ. Ya mungkin kalau masih hidup bisa ditanya gitu. Bapak dulu belinya berapa? Oh enggak, ternyata saya enggak beli. Saya datang ke daerah sini menjadi orang pertama, saya tinggal tebang-tebangin pohon, jadilah tanah saya. Lah kalau itu malah tambah susah kan? Berapa kemarin harga perolehannya? Itu yang susah. Makanya memang kita sempat exercise gitu. Dan bahkan si expert tadi itu baru aware gitu. Loh, ternyata kalian menggunakan final gitu. Jadi kalian nggak masuk ke dalam SPT. Oh, kita bilang enggak gitu. Kita masukkan ke dalam SPT tahunan tapi sudah final gitu. Oh, kalau di kami kita perhitungkan lagi gitu. Memang jadi mereka ini disebut sebagai, ada yang disebut sebagai prinsip ring fencing. Ring fencing itu artinya pemagaran. Misalnya di tahun ini dia jual aktiva, jual tanah ada 3. Yang pertama dia harga beli misalnya 10.000. Terus jualnya 11.000, berarti untung kan? 1. Terus yang kedua, ternyata dia harga belinya 7.000, harga jualnya 9.000, masih untung 2.000, berarti sekarang untungnya 3.000. Dan ternyata harga jualnya 5.000, harga belinya 5.000, harga jualnya cuma 4.000. Kenapa? Ternyata itu dekat sama sungai, terkikis aliran sungai, gitu. Luasnya jadi berkurang, akibatnya harga jualnya jadi tinggal 4.000. Loh, kalau gitu kan berarti rugi kan? Belinya 5.000, jualnya 4.000, ada minus 1.000. Nah, atas yang tadi sudah keuntungan 3.000 dikurangi dulu dengan kerugian tadi 1.000. Jadi keuntungan yang dikenakan pajak adalah cuma 2.000. Gitu. Kalau di Singapura seperti itu. Di ring fencing itu maksudnya keuntungannya ini hanya bisa dikompensasikan dengan kerugian untuk yang capital gain juga. Misalnya ada perusahaan, dia ada income from business, nggak bisa tuh kemudian kerugian penjualan aktivanya itu ditimpakan masuk ke dalam kerugian usahanya, nggak bisa seperti itu. Jadi kita ring fencing, kita pagar-pagari, keuntungan usaha hanya bisa diitukan dengan biaya. Kerugian keuntungan atas from disposal capital gain boleh dikompensasi dengan kerugian atas capital gain aset lainnya, seperti itu. Nah, kalau kita enggak kan, penjualannya dari penjualan yang pertama tadi 11.000, terus yang kedua 8.000, berarti 19.000 tuh udah base-nya ya, DPP-nya. Terus yang ketiga 4.000, berarti 11, 8, 19.000 tambah 4.000, 22.000 berarti DPP-nya. Setelah itu baru dikarikan tarif. Gitu. Nah, kalau di Australia tadi enggak, cuma 2.000 keuntungannya, kan itu HPP saya yang pembeliannya. Seperti itu. Yang jadi masalah kemudian, karena ini sistemnya adalah may be tax. Tadi saya bilang kalau dia strukturnya adalah may be tax, artinya negara residen juga memiliki hak untuk memajaki. Kalau di negara-negara lain atas capital gain, tadi saya bilang biasanya mereka nggak final seperti Indonesia, nggak dari gross, tapi dari net, gitu ya. Nah, kalau Indonesia kan final. Ini yang seperti yang minggu lalu. Jadi kayak ada mismatch gitu. Ketika kemudian negara residen dia memajakinya itu tidak final, masuk ke dalam income dalam SPT tahunan,
maka akan terjadi komplikasi. Sudah dipotong di Indonesia, tarifnya rendah. Gitu. Tarifnya kalau final, biasanya kalau dari gross, pastinya rendah. Gitu kan. Kalau dari net, pastinya tinggi. Gitu. Karena net sudah dikurangi biaya, ketemu benar-benar bersihnya capital gain dikalikan tarif. Nah, yang jadi masalah, ketika kemudian dibawa ke negara tersebut, seolah-olah itu kan net, gitu ya. Terus ada pajak yang sudah dipotong di Indonesia. Akhirnya makanya negara lain bisa memperoleh pajak lebih besar. Bisa memperoleh pajak lebih besar daripada Indonesia. Kalau memang negara lain tersebut, resident countries-nya dia juga mengenakan PPH, pajak capital gain gitu ya. Ini gain from alienation of immovable property, gitu ya. Bagaimana dengan yang movable property? Bagaimana dengan yang movable property? Apa sih contohnya? Oh, aircraft sendiri ya. Movable property kurang lebih sebenarnya sama. Adanya di mana sih sebenarnya? Movable property kecuali yang ini ya. Kecuali yang ship atau aircraft. Ini kalau kayak misalnya truk mungkin, terus apa namanya? Mobil yang dipunyai oleh permanent establishment gitu, hanya bisa dipajaki di Indonesia. Seperti itu. Jadi bukan hanya bisa dipajaki, dapat dipajaki. May be tax bahasanya. Nah, bagaimana kemudian dengan ship atau aircraft? Nah, khusus buat yang ships atau aircraft, kapal laut atau pesawat terbang yang melayani rute internasional yang bisa memajaki walaupun misalnya posisi pesawat ada di Indonesia. Terus yang dibeli oleh perusahaan Indonesia. Yang bisa memajaki hanya negara residen tempat dia manajemennya berada. Ya. Misalnya kayak Jepang misalnya. Dia punya pesawat ANA misalnya, All Nippon Air misalnya, dia pesawat yang melayani rute Jakarta Indonesia, Jakarta Haneda bolak-balik seperti itu. Terus ternyata in some cases sudah masuk hanggar di Indonesia, di Jakarta, ternyata mau didispose. Ya silakan kalau ada yang mau beli orang dari Indonesia, maskapai dari Indonesia, mungkin ternyata yang tertarik mungkin Lion atau apa gitu mau tertarik, ternyata di situ tidak bisa dipajaki di Indonesia. Yang bisa memajaki keuntungannya adalah Jepang, walaupun posisinya ada di Indonesia, posisi aircraft ada di Indonesia. Tapi karena dia melayani rute internasional, dan di sini kalian lihat shall. Kalau shall artinya apa tadi? Hanya boleh dipajaki di negara tempat dia berada. Negara tempat manajemennya berada. Walaupun bukan berarti kalau ini harus dipajaki, tapi artinya Indonesia tidak bisa memajaki. Seperti itu. Indonesia tidak lagi bisa memajaki karena di sini struktur katanya adalah shall be, bukan may be. May be tax, shall be taxable only in that state. Seperti itu. Jadi walaupun di sini ada gain from disposal of movable property, khusus buat ship dan aircraft dia perlakuannya berbeda. Kalau movable property lainnya dia di mana dia berada, propertinya di situ dia dipajaki. May be tax ya, bukan hanya bisa dipajaki, boleh dipajaki di negara tersebut. Tapi kalau negara lainnya ternyata ada ketentuan domestiknya harus memajaki, silakan, tidak dilarang. Nah kalau yang ini, kalau yang ship atau aircraft, pesawat terbang atau kapal laut, yang boleh memajaki adalah tempat di mana manajemen, bukan pesawatnya berada.
pesawatnya ada di mana-mana. Di sana ternyata langsung dijual, setelah masuk hanggar diperbaiki di hanggar Garuda misalnya, ternyata sekalian ditawarkan gitu. Sekalian ditawarkan, kan nggak efisien kan kalau misalnya kemudian gara-gara harus dipajaki di Indonesia, kemudian dia bawa dulu tuh pesawat ke Jepang, baru setelah itu ada deal, kan lucu kayak gitu, karena dia takut dipajaki di Indonesia. Makanya khusus buat aircraft sama yang ships ini, pesawat terbang dan kapal laut yang melayani rute internasional, dia yang bisa memajaki hanya di negara tempat manajemen berkedudukan. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Saya cek itu dulu ya. Sembari saya ngecek portal Kainstan. Sudah hadir semua kan ya? Saya sudah. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah, lanjut. Yang selanjutnya adalah gain from disposal of shares. Shares ini artinya saham ya. Saham. Saham itu movable atau immovable? Menurut kalian? Saham itu movable atau immovable? Immovable bukan Pak? Kenapa? Immovable. Immovable. Tergantung. Dia bisa dua-duanya. Saham itu apa sih? Dalam suatu perusahaan, misalnya saya punya 50% saham PTX. Artinya apa sih? Kepemilikan Pak. 50% saham PTX. Artinya apa? Artinya apa? Kepemilikan Pak. Saya memiliki perusahaan X kan berarti. Betul? Saya memiliki PTX berapa persen? 50%. Gitu ya. Jadi misalnya kayak Mas Zaki itu, dia lagi kelebihan uang misalnya, terus dia main saham nih, dia beli saham misalnya ini apa? Yang bagus misalnya perbankan, PT Bank Mandiri misalnya dia beli. Wah, lumayan kan? Terus tiba-tiba Mas Zaki main-mainlah ke ini, ke kantor Bank Mandiri gitu. Terus bilang langsung, saya ini pemilik Bank Mandiri loh gitu. Lalu bilang sama kesatpamnya itu loh, kenalin pemilik baru Bank Mandiri gitu. Salah nggak? Menurut kalian salah nggak kalau gitu? Nggak kan? Siapa yang bilang salah? Saya punya sahamnya kok. Berapa persen? Nah, baru kelihatan. Tapi kalau dibilang bilang saya pemilik Bank Mandiri, nggak salah gitu. Mungkin satpam maka bisa hormat-hormat. Wah, ini pemilik baru ini. Saya harus hati-hati gitu loh. Harus bukan lagi ke direktur kan, ini yang punya perusahaan gitu, yang punya Bank Mandiri itu kan, nggak salah gitu. Nah itu seperti itu sebenarnya. Saya memiliki klaim atas aset-aset Bank Mandiri berapa persen. Nah baru kita lihat, oh mungkin megangnya 1 lot. Nah kita lihat aja berapa lot sih yang dirilis sama Bank Mandiri itu. Ya sudah, mungkin dengan misalnya 1 lot 1/1000 sahamnya, 1/1000 kepemilikan itu. Tapi kalau dibilang saya memiliki, ya nggak salah. Pemilik loh Mas Zaki itu. Pemilik Bank Mandiri. Berapa persennya? 1/1000 Pak ternyata sahamnya gitu. Tapi saya pemilik loh Pak gitu.
nggak salah saya gitu. Cuma ngaku pemilik nggak salah, cuma 1/1000 bagian itu. Jadi misalnya kalau ternyata Bank Mandiri itu kayak kita istilahkan kayak kue ulang tahun, kue tart, ya udahlah silakan dibagi 1/1000-nya. Nah itulah bagiannya Mas Zaki gitu, 1/1000 dari kue tart tadi itu. Sisanya ya punya orang lain gitu. Tapi memiliki saya gitu loh, Mas Zaki. Gitu. Itu kan? Nah artinya apa? Kalau kita memiliki 50% shares dari PTX misalnya, dia PTX itu terdiri dari apa aja sih? Misalnya PTX itu terdiri dari bangunan. Ada 10 misalnya. Terus tanah ada 1000 hektar. Apalagi ada mobil misalnya, ada 5 misalnya. Terus ada apa lagi? Ada ATK misalnya, ada komputer, terus juga meja kursi dan sebagainya. Kalau secara proporsi sebenarnya dengan kita memiliki 50% saham, artinya kita memiliki minimal kalau tadi bangunannya ada 10, berarti kita punya 5 bangunan. Kalau ada 1000 hektar, berarti kita punya berapa? 500 hektar berarti. Kalau kita mau hitung-hitungan seperti itu. Makanya kemudian diatur. Meskipun shares tadi itu dia hanya sebatas kertas, tapi dia kan klaim kepemilikan. Saya 50% PTX loh. PTX terdiri dari apa aja sih? Terdiri dari bangunan, terdiri dari tanah, terdiri dari mobil, terdiri dari ATK. Makanya kemudian dianggapnya saham ini adalah representasi dari aset-aset yang ada di perusahaan itu. 50% berarti saya boleh ngambil 50% dari perusahaan itu. Seperti ya. Nah, bagaimana kalau kemudian yang 50% ini saya jual? Saya dapat untung gitu. Dapat keuntungan. Gain, dapat keuntungan itu ya. Siapa yang kemudian bisa memajaki? Siapa yang kemudian bisa memajaki? Yang memajaki adalah negara tempat di mana si PTX berada. Walaupun misalnya saya di luar negeri nih, transaksi di luar negeri. Saya transaksi, bukan saya deh, saya bukan di luar negeri. Misalnya Mr. X lagi. Mr. Sam, misalnya Sam. Dia jual kepada Mr. Joe di luar negeri di Amerika. Kepemilikan sahamnya PT ABC yang ada di Indonesia. Penjualannya pun ada di Amerika. Tapi ternyata saham itu kan bukan cuma berkas, bukan cuma dokumen. Saham itu adalah kepemilikan perusahaan yang ada di mana? Oh, ada di Indonesia. Makanya harusnya keuntungannya itu pun bisa kita tarik di Indonesia. Gitu ya. Apakah kemudian mudah penerapannya? Itu yang suka bermasalah. Terkadang kita nggak tahu nih kepemilikan itu sudah berpindah berapa kali. Pajak itu kan tidak melihat apakah dia itu orangnya sama atau orangnya berbeda. Yang dilihat adalah transaksionalnya, gitu kan. Jadi misalnya, tadi saya contohkan, misalnya ada 2 orang tadi, Mr. Sam sama Mr. Joe. Ternyata dia bulan Juli kemarin misalnya dia dari Mr. Sam menjual ke Mr. Joe karena dia lagi butuh uang. Harusnya pertama itu dia dikenakan PPh.
betul? Gain. Ternyata bulan berikutnya si Mr. Joe tadi balikin lagi, jual lagi ke Mr. Sam, gitu. Kalau yang benar harusnya 2 kali penjualan tersebut dikenakan PPh. Tapi apakah bisa kita dapat informasinya? Kalau kita nggak dapat informasinya, apa yang terjadi? Kita melihat seolah-olah nggak ada pengalihan gitu, betul nggak? Nggak ada pengalihan karena di awal kita tahu si saham ini miliknya Mr. Sam, gitu kan? Ternyata di dalam bulan tertentu dia dijual, habis itu jual balik lagi. Posisi kita masuk terakhir, loh masih Mr. Sam, berarti nggak ada perubahan, nggak ada pengalihan. Nggak ada pengalihan. Padahal harusnya kalau secara transaksi 2 kali kena dia. Dari transaksi pertama dikenakan gain, transaksi balik lagi dikenakan gain. Itu yang kemudian sulitnya gain from alienation of shares ini. Seperti itu. Banyak flow-nya. Karena apalagi kalau dia penjualannya itu di bawah tangan, dalam artian tidak merubah apapun di akte pendiriannya, tidak ada perubahan apapun, hanya di bawah tangan. Padahal sebenarnya ada transaksi. Nah, yang jadi masalah lagi untuk pemajakan domestik di Indonesia, kita kan tadi sudah saya sampaikan, banyak capital gain itu dasarnya bukan dari nilai bersih, bukan keuntungan. Walaupun sebutannya capital gain, pajak atas pengalihan, tapi ternyata dasarnya bukan dari nilai pembelian awal, nilai penjualan dikurang nilai penjualan, nilai pembelian, ketemu keuntungan itu dipajaki, bukan seperti itu. Pemajakannya adalah banyak dia melalui DPP-nya adalah gross-nya, gross atas transaksi. Kayak misalnya, siapa sih yang suka main saham? Ada yang main saham di sini? Yo, yang suka ngeliatin lilin sini siapa? Ini enggak? Main lilin? Atau Ananda? Galang, Pak. Galang ya? Suka ngeliatin lilin dia? Kalau enggak, kalian, Pak, enggak pernah. mana Galang? Kok nggak ada di sini? Mana? Enggak pernah, Pak. Pernah ya? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah lihat. Nggak pernah itu, nggak pernah rugi. Enggak pernah nyoba-nyoba, Pak. Paling cuma lihat binomo. Oh, ngeliatin aja. Iklannya tapi. Nah, atas transaksi penjualan saham baik di bursa, maksudnya di bursa di BI atau kalian melalui online, sebenarnya kan kalau yang disebut sebagai capital gain adalah Anda belinya berapa, Anda jualnya berapa, kira-kira ada untung nggak? Untungnya itu harusnya dipajaki. Yang terjadi adalah dia adalah pemajakannya berdasarkan gross. Jadi udah nggak melihat lagi kalau memang rugi, tetap aja dipajaki karena dasarnya 0,1% dari transaksi. Jadi kalau ternyata ada bolak-balik lebih banyak ke oplah penjualannya, benar rugi itu. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Karena setiap kali penjualan dikenakan PPh. Udah nggak ngeliat lagi belinya berapa, jualnya berapa gitu. Pokoknya setiap kali penjualan dikenakan PPh. Seperti itu. Nah, kalau kayak tadi misalnya, dia bolak-balik misalnya buy, sell, harusnya setiap kali penjualan dikenakan PPh final gitu. Cuma yang terjadi nggak kelihatan seperti itu. Nggak bisa kita trace datanya. Kalau bisa kita trace, bisa kita tarik sebenarnya. Kalau bisa kita ada datanya, oh ada perpindahan ternyata sahamnya
dari Mr. Sam ke Mr. Joe. Habis itu balik lagi dari Mr. Joe, Mr. Sam. Bisa kita pajaki di sini. Bisa kita pajaki di Indonesia. Oke? Pak, Ya, silakan. kalau di sahamnya di bursa sih otomatis Pak kena PP final. Betul. Kalau di bursa bisa langsung karena makanya saya bilang, nah ini kan yang pemiliknya dia kan orang asing. Betul? Dia tidak melalui counter yang tadi saya bilang di bawah tangan. Tidak ada tuh. Tapi selama masih di bursa kan banyak asing juga itu potong pajak Pak. Kalau bursa pasti. Nah, kalau bursa itu kan dia pada saat transaksi langsung dikenakan 0,1 dan sifatnya final, gitu kan? Itu paling gampang kalau di bursa. Nah, kalau yang tidak di bursa itu tadi yang saya bilang. Baik dia di luar negeri, pertama dari Mr. Sam dia jual di bawah tangan kepada Mr. Joe, terus ternyata akhir bulan dia balikin lagi ke Mr. Sam, harusnya itu 2 kali dikenakan. Tapi kalau kita nggak bisa dapat data, ya susah gitu, nggak bisa kita pajaki di Indonesia. Karena walaupun fisik sahamnya ada di Amerika, tapi kan saham itu kan merujuk ke sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya ternyata aset-asetnya PTX yang ada di Indonesia. Makanya seolah-olah sebenarnya Mr. Sam itu menjual asetnya itu yang ada di Indonesia, immovable properties maupun movable propertiesnya kepada Mr. Joe gitu. Dia menjual, kita asumsikan bahwa dia menjual mobilnya ke Mr. Joe. Gitu kan? Karena saham merepresentasikan aset. Gitu. Dan setelah kemudian Mr. Joe balikin lagi, ngejual lagi ke Mr. Sam, berarti seolah-olah kalau kita kalau misalnya satu saham itu di-tag ngikut ke mobil, seolah-olah mobilnya akan bolak-balik pindah gitu. Makanya kemudian harusnya dipajaki di Indonesia. Tapi karena nggak ketahuan sifatnya itu hanya transaksional administratif, ini yang sulit kita pajaki. Gitu ya. Untuk gain from alienation of shares. Terakhir, other capital gains. Kalau yang tidak masuk dalam yang ini, dan ini, dia dipajaki di tempatnya resident alienator. Tempatnya di tempat dia memperoleh penghasilan. Tempat si orang yang memperoleh penghasilan, residen yang memperoleh penghasilan, itu dipajaki di sana. Ya. Kalau dia bukan yang tadi, bukan yang shares, bukan yang aircraft, bukan yang movable property, bukan yang immovable gitu ya. Dia langsung di di tempat di mana si penerima penghasilannya itu dipajaki. Tapi dari ini shall, untuk memberikan kepastian, shall be taxable only. Kenapa? Karena ini kan other. Namanya other itu kan ya lain-lain gitu loh. Kalau tidak dipasang dengan shall, may, atas ini di sana dipajaki, yang ini tidak dipajaki, itu akan jadi potensi konflik. Maka kemudian ditutupnya di sini pakai shall. Jadi hanya bisa dipajaki di tempat di mana residennya itu alienatornya itu berdomisili pajak gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ntar saya sembari izin bertanya, Pak. Ya, terkait tadi Pak yang Mr. Sam sama Mr. Joe yang saham itu Pak. Nah, kan itu status sahamnya berarti nggak ada di BEI ya Pak ya? Yang tadi kasusnya.
Nah, kemarin sempat kan belajar BPH 26 juga. Nah, itu ada diatur Pak, kalau misalnya yang diperjualbelikan itu saham PT dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten, dan pemiliknya itu pemilik saham itu WPLN dan pembelinya juga WPLN. Nah, yang berhak memotong pajaknya itu PT-nya itu, Pak. Soalnya menurut saya kalau misalnya saham itu nggak di BEI, berarti kan dia masih di pasar primer. Nah, seharusnya perusahaan itu nyatet pemindahan kepemilikan dan itu bisa di tracing seperti itu, Pak. Taunya gimana? Kalau dia cuma sekedar itu aja. Saja, Pak. Taunya gimana? Kalau dia hanya sekedar transaksionalnya aja. Kayak tadi misalnya, saya contohkan Mr. Sam jual ke Mr. Joe. Habis itu akhir bulan ternyata balikin lagi jualnya. Secara ini kan apakah wajib melaporkan? Enggak. Saya yakin pemegang saham itu nggak mau ngelaporin. Kecuali kapan sih mereka mau melaporin? Pada saat pembagian dividen. Kalau nggak dalam rangka pembagian dividen, ngapain sih mereka ngelaporin? Kan nggak ada kaitannya juga tuh. Buat apa? Day to day, oh ya ini saya lagi ini. Enggak, tapi giliran aja. Ya kita ada mau ada pembagian saham nih. Nah itu baru. Siapa nih yang berhak untuk mendapatkan dividen? Ya pasti. Siapa sih pemiliknya? Tapi kalau day to day, ya tadi saya contohkan, bisa nggak kemungkinan terjadi? Itu idealnya seperti itu memang. Kalau dia bisa tertrace, maka tadi saya bilang, kalau dia bisa tertrace, harusnya yang memajaki orang Indonesia, perusahaan yang ada di Indonesia, gitu. Itu yang idealnya seperti. Tapi kalau tadi saya contohkan, hanya dia lagi butuh duit nih, Mr. Sam itu lagi butuh uang gitu. Dijualah sahamnya ke Mr. Joe. Harusnya kalau si PTX-nya tahu, potonglah PPh pasal 26-nya, betul? Terus ketika kemudian Mr. Joe jual kembali karena misalnya sudah punya uang, dia mau minta balik itu, pada saat penjualan harus dipotong lagi 2 kali. Tapi kalau nggak dilaporin, apa yang terjadi? Mr. X, PTX tahunya pemegang sahamnya adalah Mr. Sam, seolah-olah tidak ada transaksi. Itu yang saya bilang tadi susahnya. Itu. Kalau dilapor bagus, tapi malah kalau kayak gitu ngelapor, jujur banget kalau menurut saya itu loh. Nggak ada kaitannya, kecuali kalau memang sudah deket dividen gitu ya. Sudah deket dividen, ya ngelapor. Tapi kalau kayak tadi, nah ngapain? Udah jelas-jelas sesuai dengan P3B akan dipotong. Ngapain saya kemudian melapor gitu loh. Itu yang saya maksudkan. Itu ya. Dan itu memang di pasar primer. Tapi kalau yang tadi dicontohkan Mas Nanda, kalau kalau ada di bursa itu langsung dipotong sama brokernya langsung dipotong. Setiap transaksi langsung dipotong. Itu udah aman kalau di situ. Nah, yang di pasar sekunder justru yang susah, Mas. Kita punya saham tadi, terus diperjualbelikan. Tahu nggak kapan itu pindah-pindah? Itu sangat sering. Dan apakah dipotong PPh? Belum tentu. Siapa yang motong kemudian? Itu. Kalau yang di bursa, ya oke. Gitu. Itu sih justru yang saya maksudkan kayak gitu. Yang tadi saya ilustrasikan. Nggak ada yang tahu. Kalau kita dapat informasi, potong langsung PPh pasal 26-nya. Karena nggak tahu, nggak ada informasi. Gitu. Dia bolak-balik misalnya 1 bulan 3 kali gitu. Saya lagi butuh uang lagi nih, Joe, bayarin lagi deh. Harusnya dipotong lagi PPh pasal 26. Tapi apakah mau? Ya enggak, gitu. Nggak ngelaporin kok. Gitu. Itu banyak seperti itu sebenarnya. Misalnya mau dijaminkan, udah saya mau butuh uang dulu nih. Terus ini mungkin dari Mr. Joe, dia jual lagi, Mr. Tom misalnya. Harusnya dipotong lagi. Mr. Tom kemudian jual lagi, balik lagi ke Sam. Gitu. Dipotong lagi. Tapi kalau nggak dilaporin, yang ketahuan oleh PTX apa? Oh ternyata pemilik saya masih si Mr. Sam kok, aman berarti. Padahal sudah berapa kali transaksi itu. Si mobilnya tuh kalau, maka saya bilang kalau misalnya ternyata share-nya itu
bisa langsung terhubung dengan mobil itu udah pindah-pindah terus itu sebenarnya. Mobil itu udah pindah-pindah. Pertama ke Joe, habis itu balik ke Sam, balik lagi ke Joe pindah ke Tom terakhir pindah ke Sam gitu. Kalau sahamnya itu bisa diasosiasikan dengan mobil-mobil yang ada di perusahaan, pindah-pindah terus mobilnya gitu. Cuma kan memang dia hanya dokumen yang pindah, barangnya ya tetap di Indonesia. Kalau tidak ada pelaporan, nggak ada pajaknya yang bisa kita ambil kan, nah, gitu ya. Betul kalau yang pelajaran di Undang-Undang PPH betul seperti itu. Itu idealnya. Kalau kita ketahuan melapor ke PTX-nya untuk bisa mungkin ada sesuatu pengurusan, nah itu harus dipotong. Bahkan mungkin di salah satu persyaratannya udah dipotong PPH-nya belum untuk bisa misalnya kan saham itu kalau nggak salah ada yang saham tercetak gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya. Saham itu ada yang dia dimiliki oleh ini, tapi kalau saham yang di bursa tidak ada nama tuh. Hanya dia kepemilikan berapa persen gitu. Tapi ada saham yang dia memang nama gitu. Misalnya PTX dia pemiliknya ini share-nya sebesar 50%. Nah, itu ada seperti itu, tapi ada yang kalau yang di bursa pastinya tidak ada namanya. Bentuk dokumen sahamnya, sertifikat sahamnya nggak akan ada namanya gitu. Karena kan bolak-balik dipindah gitu kan, nggak akan efisien kalau setiap lembar sahamnya itu punya nama gitu. Tapi mungkin ada saham-saham yang memang dia harus pakai nama gitu. Itu ya. Ada lagi mungkin? Cukup? Cukup, waktunya sudah selesai. Perkuliahan kita, mohon maaf kemarin saya sempat meng-cancel padahal paginya saya masih on schedule, tapi pas siang ternyata ada gangguan. Saya udah sempat kontak Mbak Livia juga, waduh ini agak bermasalah gitu. Khawatir saya nanti, saya sih kalau mau spekulasi bisa kemarin minggu lalu, Selasa kemarin itu, cuma khawatirnya malah sampai waktunya tetap nggak bisa online, jadinya nggak ini. Makanya ya udahlah, kalau boleh di reschedule gitu ya. Maaf kemarin menjadi agak mix up. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri saja ya. Nggak ada yang mau bertanya lagi kan? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ketua kelas atau PSI bisa menyiapkan kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kuliahan pada malam hari ini, kita berdoa bersama-sama, khususnya semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan keadaan kembali seperti biasanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.